Oke, siap. Dan hari ini masih tetap di dunia politik. Nah, itu dia. Ya, jadi nggak menyerah. Kalau saya lihat nggak menyerah, sekarang jadi TA-nya Bang Nasir Jamil, salah satu ya. 2014, 2019 saya TA Bang Nasir Jamil. Kalau saya sekarang di TA fraksi. Terakhir fraksi. Ya. Jadi Tapi apa yang pembahasan tadi itu menarik tuh Bang. Ini misalkan gini, partai politik itu kan besar juga karena masyarakat ya. Iya. Ya kan? Betul. Sebenarnya apa ya? Partai politik ini bisa dibilang besar karena masyarakat, terus juga cerminan partai politik itu juga ada di masyarakat itu sendiri. Ya kan? Bagaimana mereka memelihara, mengedukasi atau ya sering-sering melakukan literasi ke masyarakat, sosialisasi bagaimana partai itu misalkan enggak setiap tahunnya menghambur-hamburkan duit, sogok masyarakat segala macam, sehingga budaya ini juga terus berkepanjangan, sehingga yang apa yang abang tulis tadi itu ya kapan ini bisa dilaksanakan sehingga partai itu sendiri padahal masih belum hilang dari kebiasaan itu. Sebenarnya kan ada beberapa lembaga negara ya, yang sudah coba mensosialisasikan. Misal KPK yang paling sering. KPK kerjasama nih dengan partai politik. Pada saat pembekalan anggota partai politik itu mendapatkan edukasi politik, KPK selalu memberikan gambaran bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Nah, integritas itu kan mahal harganya, mahal nilainya. Yeah. Karena pada saat kita menjadi manusia biasa, yang nafsunya juga ada, pada saat kita memimpin, belum tentu sama kondisinya pada saat kita sebelum memimpin. Banyak orang sebelum memimpin merasa bahwa saya insya Allah nggak akan lah, karena kucok bipeng. Tapi waktu kondisinya sudah jadi, karena beban sampaikan apa? Orang beranggapan dia anggota partai politik, dia anggota dewan, pasti gotnya pasti jai peng. Ya. Aspirasinya peng jai dan sebagainya. Sehingga ini tekanan di masyarakat karena mereka beranggapan si anggota partai politik ini adalah orang yang banyak duit dan sebagainya. Dan anggota partai politik ini pun saat ini sudah menjabat, nggak mungkin dia nggak akan bantu duit nih. Ya. Paling nggak kalau acara gampang, acara poli, lonjok ke 5 juta. Ya. Tapi kan dia daerah dapil dia kan besar nih. Nggak mungkin setiap kampungnya bantu bagi 5 juta kan. Kalau kita tarik misalnya garis kasarnya, berapa gaji seorang anggota DPR? Berapa aspirasi anggota DPR? Kalau kan berapa pengeluaran anggota DPR? Kan banyak. Anggota DPR datang setiap minggu pasti undangan banyak ya. Orang kawin lah paling nggak, simpel. Tapi berapa tuh Bang gaji anggota DPR? Mungkin perlu disebut? Anggota DPR gaji kan variasi. Nah, apalagi kalau daerah kan disesuaikan dengan beban daripada APBK dan PBA kan. Itu beda-beda. Nilainya beda-beda. Terus saya sampaikan undangan orang kawin aja misalnya. Mungkin anggota DPR datang cuma salam, kan nggak mungkin. Amplop. Ya bahaya tuh Kalau ada amplop, tajuk peng 50 ribu, anak mengat. Ya kan? Uku sang coblos. Tajuk 50 ribu, tapi mungkin bagi sebagian orang merangkapan itu besar, ada juga merangkapan itu kecil. Ya. Kalian kita kasih misalnya ke rumah kecil ya, kasih 500 ribu ya. Bapaknya rumah ulun padahal baru nak tuh bro, pilih di sini kan. Berjuta hijau dulu. Nah, kan enak. Misalnya, walaupun tuan rumah itu pasti sebagian besar nggak akan beranggapan berapapun nilainya akan diterima. Tapi fakta bahwa kegiatan sosial ini kan terus bergulir. Anggota DPR ini kan juga akan selalu ketemu intens sama konstituen. Kosnya juga besar. Makanya saya sampaikan tadi seperti KPK memberikan warning, memberikan peringatan, berintegritas itu penting kan. Bahkan kalau KPU itu ada istilah electoral for integrity. Bagaimana menciptakan pemilu yang berintegritas. Masyarakatnya sudah rata-rata memiliki edukasi yang bagus, pasti kecenderungan mereka akan coba menjauhi yang namanya money politik. Tapi kalau masyarakat ini dekat dengan kemiskinan, dengan kebodohan dan sebagainya yang tidak memiliki pendidikan, maka kecenderungan mereka adalah memanfaatkan situasi momentum politik untuk mencari duit. Ya. Nah ini akhirnya kita coba memberikan selalu lah campaign bahwa kalau kita memilih karena alasan uang semata, maka jangan protes kalau kita ketemu pemimpin yang kondisinya mungkin nggak memperhatikan kita. Nah gitu. Tapi memang itu sikap ya, balasan di sikap. Balasan dari apa yang kita ambil tindakannya itu timbal baliknya ada. Betul. Timbal baliknya ada. Apa ini? Kadang dari dalam pun nggak hilang tuh. Contoh yang baru-baru ini lah, udah bongkar-bongkaran masalah untuk naik bayar 400 juta gitu kan. Itu kan mereka keluar modal, gitu udah jadi tarik balik.
Saya nggak berani komen soal Tari Bali ya. Saya nggak berani komen soal Tari Bali. Tapi saya yakin lah, insya Allah anggota DPR yang terpilih periode ini orang yang baik. Oh ya. Orang yang insya Allah jauh lah dari yang istilahnya money politik, sogok menyogok, insya Allah jauh. Insya Allah. Ya. Yang jelas ada beban harus store dulu ke partai. Ya itu. Kalau saya alhamdulillah kalau setoran partai nggak ada. Saya nggak ada ya. Mungkin tidak semua partai. Karena nggak bang, ini kan namanya isu-isu memang isu-isu yang memang hari ini. Bukan kalau Ali dan Zia ini luar biasa. Bukan kalau kita sebar memang sudah orang udah hanya perlu membeli. Karena itu sudah menjadi tabiat yang buruk karena kita gini bang, nggak tahu ya, saya belum ada niat untuk cenderung ke politik, tapi mungkin one day atau pemerhati sekarang masih pemerhati, karena kan berawal dari pemerhati bang. Ya, apalagi kalau ada ketokohan atau misalnya ada masa sedikit kan, udah ada godaan tuh bang. Kalau udah ada masa sedikit kan, hai pakai kayak cantik bentar. Ada anak yang apa satu yang kecil besar tuh. Oh gitu ya? Dari Janto ya? Janto, udah ingat kan? Nama dan merek saya sembunyikan dulu. Saya dulu ingat. Kode etik. Kode etik jurnalistik. Harus kita jaga tuh. Jadi gini. Jadi kan ada tawaran-tawaran seperti itu. Untuk kita berpolitik yang sehat, menjadi pemilih yang sehat. Dari kalangan anak muda. Iya. Itu kan misalnya kita bilang, alah, tetap kejadian di lapangan tetap akan sama. Ya, makanya kita harus ubah ini bro, perspektif. Ya. Cara kita melihat sesuatu, apatisnya tinggi. Oke. Ya, buta politiknya tinggi. Lu pas ada jadi target politik aja. Nah, kalau ada politik nggak salah, alah, gak usah undang abang tuh lah. Abang tuh udah orang politik, enak kita. Padahal pada saat dia mengeluh, misalnya mengeluh simpel ya, susah kali cari kerja sekarang. Ya kan? Betul. Pokoknya PNS belum ada itu insya Allah dibuka, tapi kapasitas di seluruh Indonesia ya ternyata jumlah tampuknya itu terbatas. Padahal lulusan misalnya ekonomi sekali lulus yudisium ada 200 orang, tapi kota untuk 1 orang penerimaan pada tahun ini misalnya di instansi tertentu. Nah, pada saat dia ingin mengkomplain itu, tanpa dia sadari dia sudah mengkomplain suatu kebijakan politik. Ya. Nah, pada saat dia berbicara di kondisi kenapa sekarang susah kali dapat kerja, dia sudah berpikir bahwa ini ada soal kepentingan politik juga. Semua kegiatan kita hari ini, semua bermuara itu dari suatu keputusan politik. Ya. Anggaran Aceh misalnya, pembelanjaan APBA kita berapa diketok tahun ini, misalnya berapa miliar, misalnya berapa triliun misalnya. Itu juga dari suatu kesepakatan konsensi politik. Nah, makanya anak muda ini, karena mereka banyak yang golput, nggak mau terlibat di partai politik, nggak mau terlibat di politik, nggak mau tahu politik, itu sebenarnya bumerang bagi kita sendiri. Misalnya kita mengeluh, ngapain kita keluhin? Ya. Makanya memang buta politik itu hal yang nggak boleh. Apatis di politik itu nggak boleh. Jadi kalau kita ingin menyuarakan adalah ke depan kita harus memilih caleg misalnya ataupun anggota ataupun wali kota atau bupati misalnya kita bilang ke depan ya tolonglah jangan selalu kita berbicara berapa awak drone hijau belum. Padum penjok belum. Nah, itu jangan seperti itu polanya. Dan ini harus kita masifkan. Sampai kapan kita mau kayak gini? Nah, saya mau sampaikan di luar Aceh ya. Itu kepala daerah, bupati, wali kota umurnya itu under 40 gitu, bro. Di bawah 40. Ya. Di bawah 40, bahkan ada yang di bawah 30. Udah jadi wakil bupati, terpilih jadi bupati misalnya. Ya, seperti Emil Dardak misalkan. Emil Dardak jadi wakil gubernur, si wakilnya itu si Alvin dari wakil bupati terpilih jadi bupati, Trenggalek. Ya, Nah, coba kawan-kawan bisa bayangkan, usia masih sangat muda, terpilih. Wali kota Solo sekarang kan muda juga. Wali kota Solo yang bisa sampaikan, Medan juga muda ya. Memang salah ibu mengandung makanya. Kalau awak jadi anak presiden juga jadi. Itu barang pasti. Barang pasti. Tapi nggak ada masalah. Iya. Itu kan diberikan kesempatan kepada masyarakat. Masyarakat pilih saya. Ya. Kok disalahin saya? Betul. Nggak ada masalah. Betul. Nah, Betul. kalau orang mengatakan politik dinasti itu adalah musuh, saya ingin menyampaikan bahwa jangan salahkan politik dinasti, tapi kecenderungan masyarakat memilih politik dinasti karena apa? Kan banyak sebabnya. Karena mungkin mereka puas terhadap kinerja dinasti itu sendiri. Di Banten itu
provinsi yang paling dikenal dengan politik dinasti. Yes. Hampir setiap kabupaten kota itu rata-rata ya keluarga lah, keluarga si A, keluarga si B. Kalau nggak raja ratu kalau nggak raja ratu. Di daerah Aceh ada juga beberapa daerah kabupaten kota sama. Yang penting kembali ke kebijakan dia tadi. Kebijakan dia, Pro ke rakyat atau kebijakan dia pro ke rakyat, rakyatnya juga mau milih. Nggak problem. So why? Nggak Nah, ada masalah. iya. Kembali ke pembahasan yang sering kita bahas tuh, ya, masalah ASEAN yang orang dalam kan, kadang-kadang Menarik tuh. Ini harus sentilan kita melalui program Babali ini ya, dan juga Zia ya, kita mau sampaikan bahwa memang itu masih ada di Aceh. oh masih bang. Kalau kita mau jadi pegawai kontrak ya, misalnya ataupun mau jadi apa ya di Aceh ini yang terlibat di pemerintahan ya, selain doa dan usaha, Orang harus dalam. ada orang dalam. Doa sama usaha kalah sama orang dalam. Salah Kalah bro. bang. Tapi gini bang, Kalah betul itu nyata. kalau aku sendiri itu nggak mempermasalahkan masalah orang dalam. Iya. Terus memang sudah takdir kita lahir di dalam lingkungan itu. Cuman bagaimana cara kita menjaga tidak memalukan orang dalam itu selama kita bisa berkarya dengan benar. Mantap. Ya kan tugas kita berarti ada rezeki orang dalam, berkarya dengan benar, memanfaatkan orang lain. Kan itu. Berarti rame orang dalam nih kayak. Banyak sponsor. Situ apa orang? Sama-sama ya. Jadi oke, di penghujung Bang. Ini menarik. Kita sudah di 2021. Siap. KIP Aceh sudah mau bersiap-siap. Anggarannya sudah misalnya sudah tulis terbaca. Rupanya dari APBA. Anggaran pemilu kita akan menghadapi apa? Pilkada di 2022. Ya. Oh sudah jadi dulu. Gimana tuh? Ya itu Jadi memang ini ya, kita memang itu jadi perdebatan kan, anggota Komisi 1 misalnya DPRA mengharapkan misalnya, karena juga KIP sudah melakukan misalnya belum tahapan tapi baru penjadwalan dan sebagainya, tapi memang tahapan itu nggak bisa terlaksanakan kalau seandainya kita nggak ada biaya kan. Betul. Soal biaya ya, jadi memang ada kelebihan dan kekurangan kita dalam menyikapi suatu kepentingan khusus kita aja. Oke. Ini juga pelajaran sebenarnya. Kalau memang nanti 2022 kita katakan nggak jadi ini pilkada, kita ingin menyampaikan pada elit politik Aceh, baik di eksekutif maupun legislatif, cukuplah tanya berdebat, soal yang betul lebih ke si gubernur, lebih ke DPRA, tanya bicara soal sinergisitas. Oke. Saya ingin menyampaikan dalam undang-undang pemerintah Aceh, undang-undang nomor 11 tahun 2006 misalnya kan, itu undang-undang memang sifatnya selalu dikatakan baik spesialis derogal atau generalis. Ketentuan hukum yang khusus bisa menyampaikan hukum yang sifatnya umum misalnya aturan itu. Tapi kita harus ingat peraturan kita ini 2006 belum melakukan revisi, belum melakukan perubahan. Sedangkan aturan-aturan lain yang terikat yang sifatnya juga khusus misalnya pemilu sudah berapa kali melakukan revisian. Dasar hukum Undang-Undang Pemerintah Aceh misalnya kan itu kan mengacu pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu aja sudah berapa kali dilakukan perubahan. Yang terakhir 15 2019. Nah, saya ingin menyampaikan orang kita ini baru melek, baru tahu ada masalah, baru berkor-kor pada saat ada kondisi yang sudah terdesak. Misalnya kita mau sampaikan, kalau kita bicara soal konsistensi kekhususan Aceh, misalnya kita bilang kan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu ada pasal 74 kalau saya tidak salah, itu terkait dengan sengketa perselisihan hasil pilkada Aceh, itu diselesaikan di Mahkamah Agung, bukan di Mahkamah Konstitusi. Tapi mulai dari 2012 sampai dengan sekarang 2017 kemarin kita lakukan pilkada juga, sengketa hasil kita selalu merujuk kepada putusan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung menyatakan bahwa perselisihan hasil semua diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Artinya Aceh kalau memang mau ngotot soal konsistensi khususan dari 2012 kita harus ngotot. Aceh itu nggak mau kami di MK, kami maunya di MA. Nah, kita sendiri yang membuat kondisi terkadang konsisten, terkadang tidak konsisten. Mana yang menguntungkan bagi kita? Nah, ini yang kita harapkan 2022 kalau menjadi pilkada, alhamdulillah karena memang itu adalah berkelanjutan 5 tahun sekali dalam Undang-Undang Pilkada Aceh. Nah, tapi juga ini kan terkait dengan kesiapannya penyelenggara nih, KIP, ya kan? Misalnya kan anggaran nggak ada belum nih? Oh belum ada anggaran ya kan susah juga kita selenggarakan 2022. Kalau memang kita serentak 2024, nah penunjukan PJ ataupun PLT nanti jangan sampai jadi masalah baru. Ingat di pilkada 2017 kita cuman 6 bulan Pak Sudarmo itu ya, mantan Dirjen dari TNI Polpum, politik pemerintahan umum, itu jadi
PLD. Masalah berapa orang dimutasi pada saat itu jadi masalah. Bahkan incumbent Abroto pada saat itu juga mengkritik soal itu. Nah, kenapa harus digeser-geser nih? Padahal kondisinya adalah pada saat itu seharusnya seorang PLT tidak harus melakukan restrukturisasi terhadap posisi-posisi tertentu. Karena PLT tidak luas Tapi faktanya pada saat itu kan berubah. Konstelasi politik itu secara drastis berubah. Nah, kita berharap sebenarnya nanti kalaupun misalnya pemerintah Indonesia mau tetap 2024, ya paling tidak di Aceh ini jangan sampai ada kegaduhan baru. Kita selalu menjelang pilkada, masyarakat bukan makin tenang, tapi kok pileg biasa, pilpres biasa. Di pilkada ruyo, kayak timba ini, kayak itu J. Bertuh ini. Nah, kita nggak mengharapkan itu. Pilkada kita damai. Itu bro. Siap. Jadi terlibat nggak di pilkada kali ini? Maju lagi. Kan enggak maju terlibat enggak. Oh, terlibat. Enggak, Pak. Enggak, ini perlu kita terlibat sebagai tim sukses. Terlibat sebagai tim sukses. Enggak tahu kita siapa kan? Karena kan pilkada Rusio ya. Oke. Kan dua nih, satu udah. Bang terlibat mungkin di tim sukses. Yang kedua. Apa? Survei beberapa survei ya di beberapa media mengatakan karena ada lo nyanyi orang dalam abang jadi ya Bang Nasir Jamil adalah salah satu kandidat gubernur Aceh yang sudah mulai muncul namanya di mana-mana nih. Pertanyaan pertama menurut undang ya harusnya Bang Nasir bocoran bocoran yang lah jadi sebagai orang dekatnya Bang Nasir apa benar Bang Nasir akan naik jadi gubernur? Kalau naik kita belum bisa mengatakan naik, tapi kalau harapan besar di masyarakat banyak menginginkan sosok Nasir Jamil maju sebagai kepala daerah misalnya kan. Seperti halnya misalnya masyarakat Aceh menginginkan seorang Haji Umar maju sebagai gubernur. Saya pikir itu hal yang wajar. Penilaian dari masyarakat. Masalah nanti beliau maju atau tidak ini kan tergantung pada yang pertama syarat dulu nih maju sebagai kepala daerah itu kan harus ada paling tidak diusung oleh kalau untuk gubernur itu harus ada 13 kursi. Tapi kalau PKS sama ada PKS 9 kursi kita, artinya kita butuh 7 kursi lagi untuk bisa mencalonkan gubernur kan gitu kan. Nah, cuman ya ini kembali lah kalau kita sampaikan tadi Bang Nasir maju atau tidak. Saya pikir kayak kalau memang masyarakat menghendaki dan memang beliau siap, ya kenapa enggak? Bismillah maju. Jelas. Kita berarti kita tunggu Bang Nasir di sini. Kita tunggu Bang Nasir. Jadi jangan undang saya, undang Bang Nasir. Bang Nasir, Bang Nasir Jamil. Bukan. Bang Erlanda sudah memberi sedikit cerahan bahwa mengatakan bahwa Bang Nasir insya Allah akan naik. Ya. Nah, insya Allah. Baik Bang. Ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita closing? Ya kalau kita closing ya paling ingin menyampaikan tadi pesan pada seluruh anak muda ya. Program ini sangat bagus ya. Program Baba Ali bersama Zia Fituring ini adalah hal yang bagus, hal yang mencerahkan. Maka anak muda paling tidak yang tertarik terhadap kegiatan politik ini, paling tidak kita jangan selalu menjadi yang bisa kita sampaikan cuma sebagai manfaat mendapatkan suara saja bagi segelintir orang, tapi kita harus bisa terlibat aktif menjadi paling tidak aktor politik muda. Ketimbang kita hari ini berdiskusi, berdebat panjang di warung kopi, kenapa enggak kita menyampaikan aspirasi ide kita ini langsung melalui visi dan misi menjadi seorang legislatif ataupun eksekutif. Itu bro. Baik, jadi dari semua pembicaraan saya tangkap, salah satunya adalah jangan apatis terhadap politik. Itu adalah tindakan yang salah. Jangan apatis, jangan buta politik, dan jangan golput. Jauhi money politik. Jadi thank you Bang. Thank you bro. Siap, karena kita harus social distancing ini udah bagus lah. Udah social distancing. Kalau kita nggak masker udah. Kita tetap pakai masker. Tapi ngobrolnya kan enak, kita lepas masker dan lain sebagainya. Dan kami menunggu juga kehadiran Bang Nasir Jamil di Habababadi. Insyaallah kita undang. Jadi kalau pengen kenal lebih jauh ada YouTube Bang. Kalau YouTube ada tapi nggak aktif. Ada YouTube. Yang penting ada Instagram Bang Erlanda apa? Erlanda JP. Jadi kunjungi langsung ke Erlanda JP yang komunikasi pertanyaan bisa langsung lewat DM Instagram, bisa melalui kami, bisa melalui kolom. Yang penting kalau YouTuber kayak gini Bang closingnya. Yang penting jangan lupa subscribe, like and comment. Pikir tadi mau bilang jangan lupa partai nomor 8 nomor urut 8. Tapi 2024 udah ganti. Ganti nomor urut.
nomor urut kan sedikit ganti kan? Oke. Iya, nomor urut bisa. terus kan? Berarti maju lagi nih. Jadi kita akan melihat tokoh-tokoh muda lagi selanjutnya siapa yang akan hadir, mungkin ada Bang Nasion dan kawan-kawan lainnya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali mantap.